Saudara, tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pemerintah serius mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Apa saja upaya yang sudah diambil oleh Pemprov Jawa Timur? Kita tanyakan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang bergabung lewat sambungan telepon. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Gubernur, Ya, Bu Khofifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Aiman. Selamat malam Ibu, sehat selalu. Tentu ini menjadi sebuah Ya, hal yang alhamdulillah. memprihatinkan, sedih, tidak hanya untuk Malang, tidak hanya untuk Jawa Timur, tapi juga untuk bangsa Indonesia. Informasi terakhir yang Ibu dapatkan terkait dengan hasil investigasi, mungkin Ibu sebagai gubernur mendapatkan datanya. Kalau investigasi tentu kita menyerahkan sepenuhnya ya. Ada tim PSSI, ada tim Kompolnas, ada tim Polri, ada tim investigasi independen yang dipimpin Pak Menko Polhukam. Saya rasa kita berkomunikasi, berkoordinasi, tetapi sepenuhnya otoritas ada di tim investigasi yang memiliki kekhususan ya, Mas Aiman. Ya. Iya, soal keluarga juga Bu, yang kemudian ditinggalkan, ada yang jadi yatim piatu, ada yang kehilangan anak balita dan suaminya. Ibu sempat mengunjungi beberapa di antara, saya mendengar hal seperti itu. Iya, sebetulnya hari Minggu itu siang saya sudah langsung mencicil takziah karena kan begitu banyak. Saya sedapat mungkin bisa menyampaikan duka cita kepada masing-masing keluarga korban, tapi tidak bisa semuanya. Jadi saya berbagi tugas. Ada tim dari Pak Wagub hari ini juga turun, kemudian ada BPBD, ada Dinas Sosial, Pak Korwil. Saya ingin besok semua tuntas tersapa dan kita menyampaikan duka cita langsung ke kediaman keluarga ahli waris sambil menyampaikan santunan kematian dari Pemprov. Nah, salah satu yang memang saya kunjungi awal adalah Ananda Alfiansah karena ini anak tunggal, kedua orang tuanya meninggal dan Alfiansah ini melihat bagaimana kedua orang tuanya berada pada suasana berdesakan dan terinjak. Ini ketika saya takziah bersama wali kota, saya sampaikan pertama pengasuhan. Siapa yang akan mengasuh? Ada pihak ibu dari ayahnya, ada pihak ibu dari bapaknya, tapi saya menyampaikan ini yang ada sekarang ini Alfian dalam pengasuhan siapa. Kedua, saya pesan ke wali kota supaya tim trauma healing disiapkan segera. Jadi saya masih melihat bagaimana kondisi fisik anak, kondisi psikologis. Saya rasa titik-titik tertentu kita bisa mendeteksi. Ya. Nah, itu juga. Usia berapa Bu ini Bu? Mohon maaf. Ya. Usia berapa anak ini Bu? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD, luar biasa. Ya, kelas 5 SD. Kemudian ketika saya tanya, Alfian, cita-citamu apa nak? Dia ingin jadi polisi. Maka malam harinya saya bertemu Pak Kapolri yang sudah turun ke Malang. Saya menyampaikan bahwa ada anak yang orang tuanya meninggal sehingga dia jadi yatim piatu dan itu anak tunggal. Cita-citanya ingin jadi polisi. Jadi saya menyampaikan itu kepada Pak Kapolri malamnya. Nah, lepas dari itu saya ingin kampus di Malang Raya yang memiliki fakultas psikologi untuk bisa turun membantu trauma healing. Karena saya menemukan orang tua, tidak hanya ibunya, tapi juga ayahnya, yang kelihatan sekali beban psikologisnya cukup berat. Termasuk yang sore ini. Yang sore ini saya takziah sekaligus ke makam ini almarhum Sahrullah. Itu yang juga ibu bapaknya kelihatan sekali cukup bebannya cukup berat. Nah, banyak cerita yang saya kunjungi. Anak ini berangkat, kemudian bersalam sama ibunya, minta maaf. Setelah minta maaf, kemudian ini mungkin terakhir kali saya nonton Arema. Setelah ini saya tidak merepotkan siapa-siapa lagi. Setelah menyampaikan pesan itu, langsung ibunya lemas terus pingsan. Ini kan suasana yang harus di follow up dengan trauma healing. Maka kalau ini tadi kebetulan yang membersamai saya itu Wakil Bupati Malang. Kapan hari kemarin saya sama Bupati. Jadi
siapa yang akan menindaklanjuti trauma healing ini yang harus fix. Karena korbannya cukup banyak, maka memang Fakultas Psikologi di Malang Raya saya mohon bisa ikut membantu proses trauma healing untuk keluarga korban ini. Iya, iya, iya. Saya tertarik dengan Alfian tadi Bu, yang kelas Ya, 5 SD, yatim piatu, Ibu ya, sempat ya. mengunjunginya. Dengan siapa ia tinggal hari ini? Ya, itu kan di rumah itu hanya dia dan bapak ibunya. Jadi saya kemudian menyampaikan, sekarang ini dia akan tinggal bersama siapa. Akhirnya kemudian Bu, ini kami ini ibu dari bapaknya yang sekarang dalam posisi sebagai pengasuh. Nah, karena ibu dari ibunya, artinya nenek dari ibunya itu keluarga ini jauh dari tempat tinggal yang sekarang. Jadi yang saya bolak-balik pesan adalah Oke, pengasuhan. Kebetulan lingkungan itu beberapa saya mengenal, jadi saya juga menitipkan kepada keluarga kanan kirinya, karena ini anak yatim piatu dan tidak ada saudara kandungnya, maka harus dalam pengasuhan yang baik, lebih baik. lebih aman, memberikan rasa aman dan tumbuh Oke. kembang yang baik. Ya. Tadi Ibu katakan bahwa sampai saat ini belum ada yang menampung dirinya. Kalau keluarganya dan yang lain? Oh iya, jadi si Alfian ini Ya. sementara dalam pengasuhan nenek dari sang Oh, ayah. oke. Jadi saya juga menitipkan kepada tetangga kanan kirinya yang kebetulan beberapa saya mengenal cukup dekat. Jadi tolong saling melindungi dan sekarang harus di dalam pengasuhan yang aman. Baik, Dan termasuk itu keluarga tidak mampu, Bu? ya cukup sih. Oh, cukup. Oke, baik. Ya, Baik, artinya untuk kehidupan sehari-hari sang yatim piatu ini sementara ini cukup ya, Bu ya? insya Allah ya. Oke. Eh, Ya. Tentu yang seperti ini kan bukan hanya yatim piatu ya, ada juga kemudian ibu yang kehilangan atau istri yang kehilangan suami dan juga anaknya, tentu kehilangan mata pencarian dan lain sebagainya. Bagaimana Ya. kemudian Pemprov Jawa Timur melihat hal ini, kemudian untuk mengatasinya, membantunya, meringankan? Iya, kalau untuk sementara semua yang korban meninggal dunia, Pemprov memberikan santunan takziah 10 juta. Hmm, Kemudian Bank Jatim memberikan santunan 5 juta. Pemkot Malang juga 10 juta, Pemkab Malang 10 juta. Di luar dari yang saya dapat konfirmasi, Kementerian Sosial juga ada, Pak Presiden juga. Tetapi bahwa ada hal, Mas Aiman, yang saya kelilingi di rumah sakit. Itu orang tuanya rata-rata meminta kita membantu mengkomunikasikan tempat bekerja atau tempat kuliah mereka. Jadi terutama yang tempat bekerja mereka minta dikomunikasikan, jangan sampai kemudian sekarang dirawat dan oke. kemudian berdampak pada tempat Pekerjaannya. kerjanya. Misalnya Ah, takut nanti dipecat. Jadi iya, iya. pihak rumah sakit saya minta mengkoordinasikan dengan tim dari Dinas Sosial Pemprov. Karena kebetulan yang banyak dirawat di Saiful Anwar. Saiful Anwar ini rumah sakitnya Pemprov. Iya, iya, iya. Saya ingin menyampaikan kembali semua yang ada di Rumah Sakit Saiful Anwar dalam tanggungan Pemprov, di Rumah Sakit Kabupaten, baik RSUD maupun swasta dalam tanggungan Pemkab Malang, begitu juga yang dirawat di Rumah Sakit Kota Malang dalam tanggungan Pemkot Malang. Kami menyiapkan segala sesuatunya termasuk pada proses pemakaman dan seluruh proses ketika mereka ada di rumah sakit. Iya, Jadi iya. jenazah yang belum teridentifikasi, insya Allah kami tuntaskan semuanya sampai kemudian ke tempat tinggal masing-masing. Ada berapa Bu yang belum teridentifikasi jenazahnya dan ada berapa yang sampai saat ini masih Sudah dirawat semua, di rumah sakit? pada awal itu minggu pagi ditemukan 32 kan yang belum Ya, teridentifikasi. 15 di Kanjuruhan, 17 di Saiful Anwar. Dan pada hari Minggu itu pula, alhamdulillah sudah teridentifikasi semuanya. Dan saya yang di Saiful Anwar 17, saya sempat bertemu 16 anggota keluarganya.
kita pun menyampaikan jikalau berkenan dimandikan di sini, kita akan mandikan. Jikalau berkenan disolatkan di sini, bagi yang beragama Islam kita juga akan solatkan. Yang di luar kota kita akan kirim, dimasukkan di dalam peti jenazah. Kalaupun nanti dimakamkan, dikeluarkan silahkan. Tapi untuk keamanan jenazah, maka kita akan menyiapkan dalam peti jenazah. Saya mengkomunikasikan itu satu persatu karena mereka juga dalam keadaan duka, jadi bukan 16 keluarga ya Bu ya? Ya. 16 keluarga Ibu sampaikan itu ya? Iya, itu yang ada di Saiful Anwar. Dan informasi yang terupdate hari ini termasuk Gus Sahrullah yang tadi saya takziah, ternyata itu yang tidak tercatat. Jadi ada jenazah yang identitasnya melekat, rumahnya dekat dengan Kanjuruhan, itu langsung dibawa pulang. Jadi yang pemakaman 6:30 atau jam 7 itu ternyata ditemukan beberapa tidak tercatat di dalam rekap rumah sakit karena memang langsung dibawa kembali ke keluarga, langsung dimakamkan. Itulah proses penyisiran yang dilakukan sampai dengan sore ini kita mendapatkan informasi dari Crisis Center Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Ada tambahan, kita berduka sekali Mas Aiman, tambah 6 orang lagi tercatat meninggal dunia termasuk yang tadi saya takziah itu. Jadi rupanya karena sepeda motornya ada, kuncinya ada, handphonenya ada, dompetnya ada, kata keluarganya tadi. Jadi sudah terkonfirmasi meninggal ya langsung kemudian dibawa ke rumah, dimakamkan. Nah itu ternyata ditemukan ada 6 tercatat update tambahan baru. Berarti 125 tambah 6 ya Bu? Sekarang 131. Sehingga tercatat di Crisis Center, saya langsung bertelepon sendiri, update ini 131 per sore ini. Ya, per sore ini. Ini informasi yang terbaru disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur lewat Crisis Center ya Bu ya? Jadi ya betul, ini duka kami, duka yang sangat mendalam. Tentu kita semua mendoakan bahwa almarhum almarhumah semua amal ibadahnya diterima Allah, hilangnya diampuni Allah, dan beliau dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mohon doa semuanya. Iya. Tentu nih duka yang luar biasa, memang tidak ringan bagi keluarga dan insiden yang luar biasa. Ya termasuk kami yang ada di Jawa Timur, Mas Aiman ya. Betul Bu, betul. Kami pun bisa merasakan di sini luar biasa duka yang bisa dirasakan. Baik Ibu, terima kasih. Tentu ini menjadi pekerjaan berat juga bagi kita semua, termasuk juga Ibu di Pemprov Jawa Timur untuk terus kemudian memantau mereka yang masih dirawat di sana. Mudah-mudahan tidak ada korban tambahan lagi dan mudah-mudahan segera pulih bagi mereka yang dirawat. Mohon doa semuanya. Ya. Amin. Terima kasih Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur telah memberikan informasi terbaru tadi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bu Khofifah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.